akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan. Kelompok 10 terdiri dari Rosi Ayu, Natasha Safira, dan Rahmat Dirgado Sakti. Untuk kelompok kami akan membahas tentang kualitas pendidikan, nomor 2 faktor pendukung adanya masalah pendidikan di Indonesia, nomor 3 cara memecahkan masalah pendidikan di Indonesia, dan nomor 4 masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia sendiri saat ini bisa dikatakan memprihatinkan. Hal itu dibuktikan dengan data dari UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa Indeks Pengembangan Manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, urutan ke-99 pada tahun 1997, dan urutan ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Next slide. Lalu ada faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan desa. Yang ketiga, ada dukungan dari pemerintah yang masih lemah. Lalu adanya pola pikir kuno dalam masyarakat. Lalu ada rendahnya kualitas sumber daya pengajar. Dan yang terakhir, lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Next slide. Lalu ada masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan Indonesia yang pertama itu ada pemerataan pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan itu permasalahannya dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Jadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan ini bisa disebabkan oleh yang pertama ada perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua ada perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, dan ada nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, dan ada rayonisasi. Lalu ada mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan bisa juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Lalu ada efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi pendidikan itu pelaksanaan proses pendidikan yang efisien apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Sedangkan pendidikan yang efektif itu adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang mencapai suatu dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi faktor pendukung adanya masalah pendidikan. Yang pertama ada iptek. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah atau sekolah non-formal juga untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi apabila
jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga ada permasalahan pembelajaran. Pada masa sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejenuhan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Lalu, saya akan menjelaskan juga tentang pemecahan masalah di Indonesia. Pemecahan masalah pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah ini, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas peserta didik, dan pengajar juga, dan lain-lain. Secara garis besar ada dua solusi, yaitu satu solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua ada solusi teknis. Solusi teknis ini menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan, rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan dapat menggunakan solusi sistem, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan solusi teknis yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ya. Makasih.